Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini Bapak akan mengajar tentang materi Wali Songo. Baik, sebelum kita bahas materinya, apakah baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, semoga Al-Fatihah yang kita baca semoga menjadi keberkahan buat kita belajar hari ini. Baik, sebelum Bapak mulai pelajarannya, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu nama-nama yang ada di kelas ini. Ini ada Julfata, hadir Pak. Taufik Fadila, Haikal, Hadir. terus ada Fairul. Hadir, Pak. Baik, sini sisanya Hadir, Pak. izin ya. Yang ini. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini Bapak akan menjelaskan sejarah Wali Songo. Jadi kita lihat di sini pendahuluannya daripada abad 12 sampai 13. Sistem penyebaran agama Islam adalah dengan metode dakwah. Dakwah dianggap sangat fit and proper dalam persuasif kepada masyarakat guna mengikuti ajaran Islam. Dikarenakan kuat dan kentalnya ajaran nenek moyang terdahulu yang sudah mendarah daging. Peran Wali Songo sangat dikatakan vital pada berkembangnya ajaran agama Islam di Indonesia yang dimulai pada abad ke-14. Pada abad ke-14 di tanah Pulau Jawa. Pada era Wali Songo, metode dakwah digantikan dengan pengenalan terhadap budaya yang baru, yakni budaya agama Islam yang terintegrasi dengan budaya lokal pada masyarakat pada abad ke-15 sampai abad 16. Lalu kerajaan-kerajaan Islam kala itu menurun kekuatannya akibat proporsi yang menjadi minoritas. Kerajaan-kerajaan Islam kala itu diantaranya seperti Kerajaan Aceh, Demak, Cirebon, Kerajaan Malaka, dan Ternate. Kerajaan pertama yang di Pulau Jawa yakni Demak sebagai pionir akan berkembangnya kebudayaan Islam kala itu beserta terdegradasinya Kerajaan Majapahit. Dakwah Wali Songo di Pulau Jawa meliputi di Jawa Timur, diantaranya meliputi Surabaya, Gresik, dan Tuban. Di Jawa Tengah diantaranya Demak, Kudus, dan Muris. Sedangkan di Jawa Barat meliputi Cirebon, sehingga muncul kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu di sepanjang Pulau Jawa. Jadi di sini kita pahami dari abad ke-12 sampai abad ke-12 sistem penyebaran agama Islam dengan metode dakwah. Jadi pada abad ke-12 ini seperti Wali Songo apa sih namanya disebutnya?
Iya, wali-wali dulu tuh menggunakan metode dakwah dengan apa namanya? Dengan menyebarkan agama Islam dengan metodenya tuh dakwah. Nah, lanjut kita akan membahas tentang formasi dalam menyebarkan ajaran Islam. Nah, pada saat itu Wali Songo memiliki beberapa strategi yang dapat diterima oleh masyarakat dengan menyusupi kearifan lokal di Indonesia. Nah, keanekaragaman pahaman Wali Songo, pemahaman Wali Songo dalam melatar belakangi sosio-kultural di Indonesia menjadi faktor penentu dalam menyebarkan dan memilah strategi dakwah yang hendak digunakan untuk diterimanya pesan dan kesan pada masyarakat untuk dapat diterima dengan baik penyampaian dari Wali Songo dengan peta formasi 5-3-1. Nah, itu yang dimaksud 5-3-1 itu yang membagi wilayah penyampaian ajaran agama Islam tepat sasaran yaitu 5-nya di mana di Jawa Timur. Jawa Timur, Pak. Nah, 3-nya di Jawa Tengah. dan yang satunya di Jawa Barat. Nah, Wali Songo yang dikenal pada masyarakat diantaranya adalah Sunan Gresik. Nah, jadi Wali Songo yang dikenal masyarakat itu yang di Gresik yaitu Wali Songo. Ada yang tahu sebutnya Sunan apa? Sunan Ampel. Sunan apa? Sunan Ampel. Sunan Ampel. Sunan Ampel. Terus Sunan Bono, Pak. Sunan Lama, Sunan Giri, Pak. Sunan Terus ada lagi? Sunan Raja, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus. Nah, Sunan. dengan para penyebutan Sunan pada Wali Songo tersebut memiliki nama asli yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, itu Sunan yang pertama ya. Nah, terus yang keduanya memiliki nama yang aslinya itu namanya yaitu Raden Rahmat. Terus terus Sunan Girinya tuh nama aslinya tuh Raden Maulana Maghdum Ibrahim. Ini Maghdum Ibrahim. Terus ada lagi Raden Paku, terus Syarifuddin dari Umar Said, terus Syarif Hidayatullah. Nah, terus Raden Said dan Jabar Sadiq. Nah, itulah nama-nama asli Sunan Wali Songo. Nah, selain peran Wali Songo, pada nama-nama tersebut terdapat pula peran tokoh lain pada penyebaran ajaran agama Islam. Namun peran Wali Songo lah yang sangat vital dan besar akan terekspansinya ajaran agama Islam di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Nah, jadi itu adalah dari tadi formasi dalam menyebarkan ajaran agama Islam atau formasi yang diterapkan oleh Wali Songo. Nah, yang utama saya kadang kita lanjut pembahasannya. Iya, Pak. Di sini kita bahas peran-peran Wali Songo. Nah, pada abad ke-15 terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh Wali Songo, diantaranya yaitu yang pertama pelopor dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Nah, itu adalah tugas dari para Wali Songo untuk menyebarkan atau menyiarkan agama Islam dengan seperti tadi yang pertama kita baca dengan metode dakwah. Nah, itu adalah beberapa yang dilakukan oleh Wali Songo. Terus yang kedua, berjuang gigih dalam membela dan mengembangkan ajaran agama Islam. Nah, Wali Songo ini dia adalah termasuk pejuang agama Islam pada tadi yang disebut abad ke-15. Nah, itu
banyak, ada 9 sunan ya. Nah, ada 9 sunan itu berbagai macam-macam sejarahnya untuk memperjuangkan agama Islam di berbagai pulau Jawa. Nah, atau mengembangkan ajaran agama Islam. Nah, yang ketiga sebagai pakar di bidangnya. Nah, jadi 9 sunan ini baik apa sih namanya, berbagai punya bidangnya masing-masing gitu. Kita memiliki kelebihannya masing-masing dalam menyiarkan agama Islam. Nah, terus yang keempat sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sudah pasti jelas karena para sunan 9 ini apa yang disebut Wali Songo ini, dia adalah bisa dibilang yaitu waliullah ya, waliullah atau orang yang terpilih memiliki kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pasti sudah tentu jelas dari 9 sunan ini sangat baik untuk kita apa sih namanya, kita ketahui sejarah-sejarahnya ataupun seperti kayak bagaimana cara menyiarkan agama Islam pada saat itu. Nah, sama seperti ya Rasulullah aja yang kita ketahui lah, yang apa sih namanya sebagai kekasihnya Allah gitu kan. Nah, jadi patut kita jadikan contoh. Nah, yang kelima, pemimpin di daerah dalam menyebarkan agama Islam. Jadi para 9 sunan ini dia di berbagai daerah jadi memiliki apa sih namanya kepemimpinan masing-masing gitu. Jadi kayak tadi di apa sih namanya kayak Sunan Ampel. Nah, ya kan ada di daerah Pulau Jawa apa tadi? Jawa Timur Pak, Jawa Timur. Nah, terus seperti itu. Nah, terus selanjutnya karena guru agama Islam yang gigih. Nah, para wali songo ini dia adalah seorang guru juga untuk masyarakat yang jadi apa sih namanya anak muridnya gitu. Nah, itu dia guru yang apa sih namanya hebat, yang benar-benar paham semua akan agama Islam, tentang ilmu pendidikan Islam ataupun segala sejarah-sejarah Islam. Ya, jadi beliau itu bisa disebut sunan-sunan kita ini guru yang hebat lah. Nah, terus yang ketujuh, kiai yang menguasai agama Islam. Nah, para 9 sunan ini di berbagai daerahnya disebut juga sebagai seorang kiai yang menguasai agama Islam. Nah, terus yang ke-8, tokoh masyarakat yang disegani. Nah, Sunan Wali Songo ini, jadi 9 sunan ini dia adalah tokoh masyarakat yang disegani. Jadi pada sejarah-sejarahnya itu adalah misalkan kayak sejarahnya Sunan Ampel gitu kan. Nah, dia sebagai tokoh masyarakat yang disegani oleh para musuh-musuhnya gitu. Jadi masyarakat pun jadi tidak ada yang berani berdebat gitu atau bertentangan gitu kepada Sunan Ampel. Nah, contoh seperti itu. Nah, baik, itu kita sampai sini saja pembahasannya, dan selanjutnya kita Bapak ingin mempertanyakan kepada kalian nama-nama Sunan Wali Songo ya, nama-nama Wali Songo 9 sunan ini. Nanti Bapak tanya satu-satu siapa sunan pertama dan siapa dan daerahnya
dan menyiapkannya di mana gitu. Nah seperti itu. Nah baik anak-anak, di sini kita akan menyanyikan lagu Wali Songo. Nah agar kalian mengingat nama-nama 9 sunan ini, jadi kita nyanyikan sama-sama. Baiklah, siapa? Seru nih, akan putar lagunya. Hei. Jadi sampai bareng-bareng ya. Sunan Kali Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gerah Gerah Sunan Giri Muhammad Ibnu Yakin, Sunan Maulana Mandur, Sunan Rajadara dan Masih Sunan Kali Gunung Raden Syahid, Iya Raden Umar, Sunan Kudus Jarak Fasolis, Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Allah salamun alaik ya Habib Hasyam wa taraji wa tabayadi wa baralami wa tabayudi wa tarabi wa tarabi. Nah, Masih bikin video, bentar lagi. Jangan lagi ya. Kita mau buat video juga. Ada udah juga enggak? Itu yang tadi dipakai. Oh, bentar lagi. Oke. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah membahas materi tentang Wali Songo dan juga tadi kita sudah menyanyikan nama-nama lagu Wali Songo. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat untuk kita dan kita tahu bagaimana sejarah para 9 sunan ini. Semoga kita juga mengambil dari sisi positifnya. Nah, jadi dari saya mohon maaf bila ada kesalahan atau pengajaran saya kurang jelas, mohon dibuatkan minta maaf yang seluas-luasnya. Nanti kita bakal bertemu di pekan depan. Anak-anak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kemarin saya udah